editornya siapa sih? Kok gemes banget? Anjay. Ya. Tapi sebenarnya yang dibilang editornya lucu banget tuh siapa sih? Emang mereka tuh siapa sih? Mereka siapa sih? Siapa? Perkenalkan. Perkenalan dulu kali. Oke. Kamu siapa? Kamu di mana? Kamu tuh sebagai apa? Kita perkenalan dulu dari sebelah kiri. Ya, dari kiri. Ya. Kamu, lu. Halo, nama saya. Ya. Halo, nama saya Arman. Anjay. Terus? Kalau jadi so imut gitu Iya aja. jadi so imut gitu sih. Jadi gemoy. Nggak, tapi kan Arman emang imut anjir, nggak pernah kan Iya. Arman serem. Ya pas ngedit aja kayak orang mau ngebunuh. Iya, dia pos ngedit. Gimana? Tapi kan itu mukanya. Iya. Tapi hatinya kan nggak Teddy pernah. bear. Dia nggak pernah marah loh. Iya, benar. Lu pernah marah nggak sih man? Pernah lah. Marah jarang sih. Kayak maksudnya lu pernah nggak Kesel berhati aja. buruk? Berhati buruk. Pernah lah. Gue doain mati. Coba. Iya kali kayak gitu. Ih, Sabel anjing. Yang ditanya siapa? Yang jawab siapa? Maaf. Tahu lu. Astagfirullah. Pernah nggak berhati buruk? Gimana? Kalau di sini mah jarang karena biasa aja. Jadi udah buka tembok aja kalau ke nih orang berdua gitu. Lu mau ngasih aja. Enggak, ya udah enggak apa-apa. Iya, kayak gitu. Oh, jadi lu nggak pernah berhati buruk. Enggak sih. Alhamdulillah. Kalau di luar mungkin. Kalau di luar gimana berhati buruknya? Ya misalkan ada teman gua nih bikin masalah mulu. Tapi kan masalahnya bawa ke tongkrongan itu kadang gue sumpahin Langsung lu meninggal, pengen gua gue gebukin gitu apa gitu kadang. Tapi enggak kejadian. Nggak kejadian ngomong-ngomong doang kayak gitu. Soalnya menurut gue tuh Arman tampangnya doang serem, tapi sebenarnya hatinya tuh baik, Yeah. Hello Kitty gitu. Betul. Gue pernah Kayak storyin nggak Hello dia. Kitty kali, Teddy Bear. Teddy bear. Iya. Kalau Hello Kitty kayaknya girly banget gitu. Iya, enggak. Kalau lo Bel, Perkenalan dulu Perkenalan. dong. Gue Sabel. Kok suara lu ganteng ya, Bel? Iya, emang gue ganteng. Gue emang podcaster banget. ih najis banget. Ih. Gue tuh tau gak sih guys, kalau misalkan kalian suka kayak komen di momen Sabel yang lagi ngedit dan itu suaranya Sabel, terus kalian bilang kayak ih Sabel ganteng banget. Pernah ya dia masuk ke video ya? Ih Sabel ganteng banget gitu misalkan. Iya, ini. Dia tuh nyebelin banget. Reactionnya tuh kayak yang kayak gitu loh, yang kayak jijik. Alay. Wih. Ini so cool. Oh, so cool. Ngomong dia begitu. Gak usah ditempel-tempel ke jidat juga. Ngomong dia Iya. di. Bacot lu. Malu. Oh iya. Perkenalan dulu dong. Oh iya, gue Sabel, gue selaku editor, kameramen, Terus terus ya. apa? Gitu. Apa sih? Pengisi suara. Pengisi Pengisi suara. suara. Terus Umurnya berapa? Tukang ledang. Masa harus umur juga nih? Pemain film juga kan? Iya. Pemain film apa gua? Waduh. Oh iya. Jangan bang. Udah jangan. Pot gue mana Sol? pertanyaan. Di dalam. Selanjut. Ada, jelasin nama-nama kalian ya, aku ngambil pot dulu. Lah, Oh, Kabela gitu. ngepot. Kan namanya podcast. Ada Potnya gitu ya? ada di No. sini Nah. dong. Tapi Cibop. Iya. Cibop. Tapi bohong. Cibop apa sih? Bohong tapi Bahasa bohong. apaan? Enggak tahu ya. Tapi lu tahu kan, Sul? Tuh tahu. Aneh kan bahasa kita? Cibop. Enggak, gua enggak tahu. Next, ini siapa? Ya. Anda siapa? Oke guys, perkenalkan nama gua Genta. Inja. Anak Genta, pertama. Genta apa Genta? Nah, Genta. Nah, ini gua juga masih bingung nih, Bokap Bang. lu manggil lu Genta apa Genta? Genta. Lah itu kan nama lu sendiri, masa lu bingung? Genta tuh bukannya ada Gempa. Gempa. Aduh. Iya, Ya, ini baru elah. cocok nih. Yang garing-garing harus dikasih ini. Oh gitu ya. Iya. Iya, nama gua Genta Hananta Pratama. Genta apa Genta? Gen. Ada orang teriak gak sih? Enggak. Sumpah. Molly. Bukan Molly. Ada suara langkah Tuh, kaki kan sih, Kak. nih. Kak, ada suara langkah. Oh, Langkah kaki. rebutan mainan. Iya. Sumpah, macan anjir. Iya. Iya, takut ya. Males gue gitu males. Mau mendingan main game gue kalau gitu-gitu. Genta apa Genta? Genta. Jadi nama lu Genta, tapi kita manggilnya Genta nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, Lo nggak apa-apa. tersinggung? Soalnya kan masih ini. Ya kalau misalkan beda ya aneh dong. Ya masih kecuali mendingan misalkan Genta. dia Iya. namanya Genta dipanggil Gempi. Iya, ya iyalah. Panggil Gempi. Gempi yang marah. Ih, Gempi yang marah, Gempi masa yang lu marah. yang Nggak, marah? Gading lah, gading Enggak, lah. yang marah emaknya. Iya lagi. Kan Masyarakat. Oh,
Ya marah lah. Ya aja gua. Iyalah, punya anak kayak gini. Dari Gempi jadi Genta. Iya. Ya udah itulah pokoknya nama gue Genta. Pertanyaan gue kenapa lu uhuhui gitu. Iya maksudnya Gue mau ngomong tuh. Gitu apa? enggak, pikiran gue udah traveling. Ih travelingnya kemana? Enggak maksudnya ya udah. Ya next. Apaan sih gak ngerti? Lu lihat Bang Arman, Senyumnya Udah mau mukul tuh ya. Senyumnya. Kayaknya gue tahu nih maksudnya gitu. Iya, gue selaku editor, kameramen juga guys. Lo gak mengakui kita sebagai teman nih? Iya dan teman, maksudnya gue dan teman. Police Master. Nggak, gue tuh bingung ya. Orang ditanya ini siapa selaku apa, ngomong kayak ya gue temennya Bella sama Gary gitu, malah ngaku-ngaku jadi editor. Gue menganggapnya keluarga sih. Weh. Teman-teman itu Bisa banget mau. Gebini. Aduh. Emang Gemini penjilat ya? Iya. Katanya sih, tapi gue biasa aja sih bang. Kayak Ini semua empat-empatnya Gemini. Iya Gemini kita. Tapi gue Gemini enggak. Club. Gue enggak menjilat. Iya, kalau si Samsul tuh nggak kayak Gemini sama Lu sekali sih. gigit lu. Gue bilang Samsul tuh lebih kayak ke Aries atau Cancer. Aries tuh kayak gimana bang? Iya, kayak Samsul. Iya. Aries kayak gimana? Aries tuh Nggak, apa sih maksudnya, ininya? Aries? Apakah Aries tuh gambarnya apa? Yang kambing gunung. Bukan, kambing gunung Capricorn. Ayam. Domba. Capricorn bukannya I'm not a soul. Iya benar kan? Domba. Next, Samsul, tolong perkenalkan diri. Halo, nama gue Samsul, editor, videographer. Iya. Padat ya? Dia itu orang yang paling Lurus. Ini apa? konsisten. Lurus. Iya. Nggak bengkok. Apanya tuh? Maksudnya, ngerti gak sih? Kayak kalau lu ngomong, wah kemana? Oh, Straight to iya. the point gitu. Makanya KPPS. Iya, betul. Ya, dia tuh lurus, terus kebapaan, tapi garing mampus, Cok. Garing tuh kayak gimana sih? Kayak Kanebo dia tuh. Kan ibu kering. Aku Giring, juga kalau giring. Giring. aku juga kalau ngejok garing. Ya kamu garing, tapi kamu ikutan ketawa. Kalau dia garing tapi nggak ketawa. Oke. doang ya? Sekarang berarti kita latih biar dia garing cuman Ketawa. Ayo. Jadi lu tolong garing tapi abis itu ketawa sendiri. Coba, misalnya. Bisa lah. Tuh. Nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa kalau spontan. Iya. Iya. Oke, jadi udah perkenalan semua ya. Jadi ini adalah 4 tim Gera Belly. Aku tuh sebenarnya nggak pernah pengen ngomong mereka tuh editor atau apa, karena aku nganggepnya kayak mereka tuh bagian dari tim ini gitu. Makanya kayak aku pengen banget nih kayak bikin podcast nih sama mereka supaya apa? Supaya mereka juga punya cabang lain, dan kelihatannya kan mereka juga banci tampil juga kan. Gitu. Dan mereka juga punya bakat masing-masing guys, seperti yang Bakatnya? kalian lihat. Kalau ini bakatnya apa nih? SKS. SKS itu apa? Sistem Sistem kebut semalam. Itu lebih ke skill ya? Bukan skill. Nggak ngerti juga, bakat ya? Itu bakat sih. Habit ya. Soalnya nggak semua orang bisa sistem kebut semalam. Iya sih, ada yang. Dia bisa tidur jam 5 pagi demi 2 hari sebelumnya dia leha-leha. Hari ketiga Itu gak bagus dia sih, kebut. lebih gak bagus ya. Bayangin dia namatin YouTube dari siang, baru ngedit jam 5 sore. Gokil. Tolong di spill. Skill kedelekan masing-masing. Coba tolong di spill. Namatin YouTube tuh maksudnya gimana ya, Sul? Kasih tahu. Itu kan tuh udah tadi Kak bilang inget gak? Yang laptopnya ini, Bang Arman. Apa kabar? Kan di YouTube ada beranda tuh. Iya. Oh, itu dihabisin dulu tuh. Iya. Semua ditamatin sama dia. Baru mulai kerjanya tuh pas udah semua tamat. iya. Jam 5, jam 6 Iya. baru. Pantesan dia sukanya SKS. Sistem. Untuk padahal dia udah hampir mati loh guys. Iya, coba cerita. Cerita dong. Bang Arman lah. Iya, Iya. kenapa gue yang cerita ya? Ini pakai ini. Nggak hampir mati ya, tapi dikit lagi. Karena ini aja, karena kebetulan lagi asam lambung. Udah asam lambung, terus waktu itu kayak ada makanan yang nggak bersih apa ya? Pedes waktu itu. Lu bawain sate Sul waktu itu Sul. Yang syuting Sabel sama Genta. Oh, lu nyalin Bang Genta. Yang mana? Enggak, maksudnya lu waktu itu bawain sate pedes banget. Gua kan Sate Taichan. Taichan. Jangan disebut Taichan. Oh, gara-gara Taichan. Wah, parah ini Taichan. Gak boleh kayak gitu. Gara-gara sate Taichan. Akhirnya malam-malamnya masuk rumah sakit, dirawat, dan gue nggak pernah dirawat tuh sebelumnya. Dari seumur hidup baru kali itu gue dirawat Sama Langsung disuruh keluarga. 3 hari. Ceritain dong yang lo ninggalin motor.
Iya gue kan dari mulai nggak enak tuh di pasar Ciputat tuh di flyovernya. Pas turun dari flyover udah nggak enak banget, kayak gue ke pinggir warung nih beli antangin, kok nggak mempan kayak berasa ada yang naik lah gitu. Tapi nggak bisa dimuntahin. Oh maksudnya dari dalam. Iya dari dalam, tapi nggak bisa dimuntahin, nggak ada yang muntah gitu. Masuk angin juga enggak, tiba-tiba udah keliengan. Udah motor gue tinggal di warkop. Gue tinggal, bang nitip motor. Oh, enggak bang, saya nggak berani, disangkain gue nyolong kali motor. Oh iya sih benar. Serem juga lagi ya. Iya. Subuh-subuh lagi. Subuh bang nitip motor ya. Tiba-tiba gue naik Grabcar ke rumah sakit. Oke. Ya, jadi gitu guys. Masuk rumah sakit 3 hari. Jadi si Arman itu saking dia suka banget ngedit kebut semalam, jadi dia tuh sampai hampir mati gara-gara asam lambung. Udah gitu, udah tidur pagi terus, sukanya makan Snack. pedes, Ngerokok, snack, ngerokok, Minum. mabok. Iya. Main iya. cewek. Cewek. Main Gebukin berzina. anak DPR. Main bunda-bunda. Bunda. Main bunda-bundaan. Sukanya bunda. Bude. Bude. Next, cerita dong kalau kesah editor. Menurut lu selama lu jadi editor tuh baru di sini kan ya? Lu pada? Kita anak-anak baru lulus semua. Bu. Iya. Tapi sebelumnya gue udah. Kalau gua kan, kalau gua Iya. sebelumnya emang ini. Lu tuh dulu Campus. pernah di ini kan, di MLI kan. Iya di MLI. Nah, Terus itu- lu pernah jadi talent juga kan? Pernah. Lu pernah jadi apa aja? Orang buta waktu itu Gimana? gua. Coba, Sumpah. Itu lucu banget kan gua lagi Ketawa dong, ketawa. Gak ada ketawa. Nah, ada Ada. pulang. Nah, jadi ceritanya itu di Komtung TV tau gak yang si Kuku? Bella. Kuku bukan. Siapa kan? Kuku siapa? Kuku ya. Iya, si Kuku tau gak, Bang? Enggak lagi gua. Itu loh yang sama si Cogil itu loh, yang pertanyaannya Yang bete, yang bikin bete, yang bikin emosi. iya minta digampar. Oh, gua Iya. tahu. Oh, yang- Jadi kan waktu nyebelin. itu Itu Yang suka itu interview emang nyebelin. ini ya MLI. iya, jadi waktu itu MLI sama Komtung TV itu emang kerjasama Oh. sampai sekarang. Oh, namanya Komtung. Komtung TV. Yang namanya. marah-marah mulu. Iya, yang, marah. kerjaannya. yang dia dulu suka apa kalau orang naik motor salah dia suka. Iya, bener di Iya, stopin iya, terus iya. dia berani ngomelin. Ya gitu. Karena kebetulan waktu itu lagi syuting Komtung juga, ada si Kuku juga. Nah, situ gua dibutuhkan talent orang buta. Bener-bener gue jadi orang buta lewat minta dianterin nyebrang. Terus kayak gimana? Ya udah gitu doang. Jadi orang buta doang. Terus sama ini doang paling bang sama. Berbakat jadi orang buta. Coba kayak gimana? Astagfirullah. Ya udah gini dong di jalan. Mbak tolong. Jadi mbak-mbaknya itu udah kayak pokoknya dia ada salah satu IP spesialnya Komtung tuh ada yang begininya gede lah. Tete. Tetenya gede. Terus habis itu di situ ceritanya ada si Dora sama si Boots. Itu emang rada unik sih, absurd lah pokoknya ceritanya. Nah, si Boots ini lu tau gak yang lehernya pendek? Tahu lagi. Oh iya, tahu. Si lehernya siapa? Bootsnya Dora kan? Iya, Bootsnya Dora. Jadi itu ceritanya monyet. iya, Monyet. monyet. Jadi ceritanya itu si Bootsnya itu yang lehernya pendek tuh. Ya di MLI ada yang leher pendek. Iya, ada yang lehernya Yang enggak, pendek. bukan enggak ini. Yang teretan muslim Yang suka suka ngumpul-ngumpulin itu loh. Bawa muslim. Iya. Iya, iya, nah iya. itu di situ dia juga ada tuh, di situ apa syuting bareng gitu-gitu sih, Bang. Udah paling unik itu gue jadi orang buta. Terus sama ini paling promo minuman, Minuman apaan? Captain Morgan. Gitu. Peminum, pemabuk Nggak, dia, maksudnya- Ternyata pemabuk. mamanya Genta, Enggak. tolong. Ini diliatin anaknya, ternyata anaknya tuh pemabuk loh. Enggak, dia kan nggak minum. Dia cuma Nggak minum, promo aja. Karena pekerjaan Iya. mengharuskan Untuk lu minum. mempromokan Iya, minuman. sambil minum. Enggak lah, enggak. Udah disapu lu. Enggak kita revisi. Iya, nggak bisa masukin ya. Terus yang lain, Itu sih. keluh kesah editor tuh apa? Atau enggak selama di sini deh? Selama di sini menurut kalian gimana? Menjadi editor tuh fun nggak? Apa bosen? Kalau Kayaknya gua sih Sabel fun ya. Sabel yang pengen Iya, nih kayaknya keluar banget. Lu tadi pengen- lu pengen bilang, banget mengeluarkan gua pengen sesuatu. ngomel-ngomel di sini. Ah. Pokoknya gua pengen ngomel-ngomel. Ya coba kata lu gua. ngomel dong sekarang. Ya paling keluh kesah gue di awal-awal tuh kayak gue kan dulu kan kerja di, nggak kerja sih, magang di kampus kan, editor kampus biasa vlog gitu kan. Paling awal-awal masuk gue agak kaget aja. Waktu itu kan ini ada noise ya. Di sini tadi gue pegang. Awal-awal kan gue dari Idam kan, terus kata Idam, Bel coba nontonin kayak gini editannya. Oh gue liat
kok rame editannya gitu, gue bingung. Terus makanya awal-awal kan gue struggle tuh kayak Itu pas lu udah di sini apa pas lu baru lihat-lihat? apa tuh? Pas baru lihat-lihat. Pas Pas baru baru lihat-lihat lihat-lihat, ya oh. kayak beberapa bulan sebelum cabut Idam itu Idam ngasih tahu Bel coba nih lihat gitu lah. Lihat kayaknya editan gue nggak kayak gini deh gitu, soalnya kan gue lebih ke vlog kan. Terus gue coba, makanya gue waktu itu pernah struggle 4 hari ngerjain gitu-gitu sih, struggle di awal-awal gitu. Untuk sekarang sih Ayo cepetan. untuk sekarang sih udah nyaman editannya ya. Saking nyamannya sampai orang-orang pada nanya. Iya. Jadi dari fun fact, kita setiap ada editor baru tuh kita nggak langsung ngambil dari yang kayak pro banget, karena pengalaman kalau yang pro banget tuh kayak si itu langsung jadi sombong. Siapa ya? Itu Enggak. Oh iya. Jadi memang fun fact guys. Jadi waktu itu sempat ada editor yang pengganti gitu. Dia pas ditanya tuh, oh iya, kayak paling tahu segala macem gitu. Nah, soalnya gue tuh nggak suka. Tambahin masyarakat. Gue tuh nggak suka banget orang yang. Gue suka orang yang sombong. Cuman harus di backup gitu loh. Ngerti nggak? Sesuai lah. Kayak misalkan nih Sabel sombong, cuman udah ngeliatin hasilnya kayak lu sama Samsul sama Arman sombong, nggak apa-apa. Cuman gue udah tahu gitu di belakang sombongannya itu ya berarti itu bukan sombong, itu adalah pede. Gitu. Nah kalau ada orang yang datang dia tahu, oh gue bisa ini, saya bisa ini, iya tahu, gini. Ternyata zong gitu. Nah di situ kita geber. Ternyata nggak tahu apa-apa, akhirnya ngilang. tapi ada cerita lucu yang Sabel, tau nggak? Kenapa? Tahu nggak guys, Sabel yang kalian puja-puja ini, Emang dipuja? ya kan suka Nggak dipuja-puja kan? tahu. Suka dipuja-puja kan? Jadi gebat nggak tahu. Padahal di screenshot semua komen-komen bagusnya. Iya, sumpah Nggak, guys. coba jujur, lu pernah screenshot yang komen-komen nggak? Enggak pernah story. Gue pernah lihat. Gua pernah story SW. Iya, gua pernah Screenshot lihat. kan? Iya, screenshot kan. Dipoto. Iya. Ih gila loh, ada orang kayak gini ya? Tapi memang perasaan buat orang yang nggak tahu ya, yang belum pernah ada di apa ya, maksudnya di muncul di depan apa ya, platform sosial media itu, perasaan itu aneh gitu loh. Kalau pertama kali ada yang ngomongin, mas, kamu gini, wah emang iya kayak. Kayak seneng gitu ya Iya dipuji ya. senang. Dipuji. Jujur senang gitu. Tapi nanti ada momennya di mana pas orang ngomongin ngatain itu kayak wah bete gitu. Tapi lu pernah dikatain juga. Menurut lu gimana? Emang pernah dikatain? Dikatain. Iya kayak misalkan. Ramean. Oh editor. itu semua editor sih dikatain Iya, keramaian. gua juga. Semuanya Parah sih itu. kalau itu. Perasaannya gimana perasaannya? Perasaannya gimana kalau gitu? Kita gimana? Kita kata-katain balik kan. Lu Emang bisa iya ngedit kayak pakai gini. second account ya? Enggak, kita ngomong di ruangan. Oh gitu. Iya. Nih lihat tuh editan lu tadi gitu. Iya. Tapi kadang-kadang gue suka panas sih. Kalau gue ngeliat kayak gitu gue suka nge-tag. Oh ya iya, udah, Bang Giri daftar juga aja, pernah. daftar aja jadi editor. Tolong tunjukin edit yang bagus seharusnya kayak gimana. Terus gue Video pin. Carlos ya. Iya itu sumpah Oh gue iya? sampai Iya, down gitu. yang Carlos di yang mana? Sampai kayaknya gue nggak ngasih Kan sound. kita Budak. yang edit. Oh gimana tolong ceritain. Iya, kan itu banyak banget komen head ya. Apa Kayak, katanya? editornya lebay, ini mah zaman zaman habahla lah gitu. Ngeditannya kayak gitu-gitu kak, sialan banget kan kata gue. Itu tangan. Kayak gitu kan, gue sampai gue bilang, Bel, gue pakai sound effect ini enak gak Bel? Oh jadi Sampai kayak Jadi gitu. nggak pede ya. Nggak pede. Kurang ajar ya, siapa yang ngatain? Tuh guys. Sampai kayak gitu loh. Omongan kalian Sampai tuh damage ya? berpengaruh loh buat mereka. Sedih, gue nyampe 2 hari apa kalau nggak salah. Damage ya? Jadi tolong guys, tambah lagi Apanya? hatersnya. Ya Allah, jangan. Makin down nanti. Enggak, tapi sebenarnya haters itu bagus juga Iya. untuk jadi Iya kita sih. apa ya? Belajar. Belajar satu. Cuman kalau terlalu kita dengerin juga salah, jadi kehilangan identitas gitu nggak? Iya. Kayak aduh kayaknya salah deh. Kayaknya salah deh. Sebenarnya ambil yang baik, buang yang buruk. Yang menurut kalian kayak permasalahannya bisa. awal-awal kan nggak tahu yang baiknya yang mana. Nah kelihatannya itu kayaknya pas kita ngelihat, oh ternyata viewsnya bagus, ternyata banyak. Misalkan 80% yang baik, 20% yang jelek, ya udah dengerin aja berarti 80% bagus. Iya. Ya, focus on the good thing. Karena nggak mungkin 100% semuanya suka anyway. Iya, kecuali kalau misalkan emang lu salah banget, kayak Sabet nggak nge-record. Oh itu Galunggung. Ini pernah nih guys, ada orang. Aku juga. Oh iya. Thailand. Circle udah itu satu. Satu sama.
satu sama. Gue sampai bilang, Impas. kamu gak mau minta maaf ke Sabel? Iya, iya. Pengakuan dosa. Enggak lah, aku malu. Gengsi. Jadi gue udah marah-marahin Sabel, udah ngejek-ngejekin Sabel. Pas syuting. Tapi kan gini loh, kalau kita kan hanya berdua dan tugas kita tuh banyak. Kayak ada kamera, ada barang-barang bawaan kita, harus traveling juga, harus bayar juga, harus segalanya. Nah kalau mereka memang tugasnya itu, satu tugas, yaitu ngerekam sama ngurusin kamera. Tapi bisa tugas itu, blek gitu. Tugas itu tuh dilalaikan gitu. Tapi pada saat itu untung aku waktu itu bisa memilih untuk marah terus akhirnya nggak mau bete loh anjing gitu. Cuman akhirnya mungkin karena masih lapar juga ya. Akhirnya pesen lagi. Belum kenyang ya. Sebenarnya udah agak kenyang. Cuma kayak masih bisa deh gue ini lagi sayang soalnya kan udah capek-capek di sini akhirnya retake ulang. Cuman dengan merubah gitu dengan kekesalannya itu bisa jadi kekesalan itu bukan jadi kesal beneran, cuman kesalnya sampai jadi diajak-ajak gitu. Iya. Kayaknya itu adalah ketika lu udah di fase di mana lu bisa berdamai. ada putih-putih. Ada sesuatu aja. Kok bisa? Nggak tahu. Iya, ketika Distract udah banget. bisa berdamai dan nggak terlalu nggak terlalu emosian gitu. Ya pokoknya lu bersyukur lu ada di Gary di saat ini, karena kalau dulu mungkin lu udah dipecat. Udah langsung dipecat. Karena dulu sempat ada editor yang nangis cuy. Gara-gara ke format ya atau apa ya? Aduh aku lupa banget, tapi intinya dia melakukan suatu kesalahan, terus kamu marah sampai kamu mukul meja, dia kaget, kayaknya dia juga orangnya yang Sensitif. tipikal emosional gitu. Terus dia nangis. Ya abis itu gue bilang Dipeluk. udah nggak boleh kayak gitu, maafan akhirnya Gary peluk. Terus nangis. Habis itu udah. It's okay. Bang Gary juga nangis. Enggak lah. Cuman maksudnya gue suka kayak gitu tuh, maksudnya fair. Lo salah ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman gue juga belum bisa mengontrol emosi karena mungkin nggak biasa syuting pagi banget, terus keburu-buru. Aku inget kalau nggak salah itu kita lagi mau syuting jet ski atau apa gitu. Jet ski. Ya. Ya kita break dulu tadi karena kameranya Istirahat. kamera mati. Oke. Siapa tadi? Samsul. Samsul. Ceritain dong tadi apa si darah tinggi itu kenapa kok bisa sampai darah tinggi? Kamu masih muda kamu. Darah tinggi sih nggak apa-apa ya. Cuman Cuman nggak kan boleh dong. Nggak boleh, Nggak boleh, cuy. Banyak kejadian yang Darah tinggi itu menyebabkan stroke. iya Minum herba mode. Masuk. brand banget emang Bang Arman anaknya brand banget. kelas. Tapi darah tinggi kan keturunan nggak sih? Iya kan? Ya, cuma kan lu bilang Darah tinggi katanya itu lu sampai darah tinggi. Darah Katanya tinggi yang disebabkan oleh stres gitu Iya. loh. Jadi pernah nih guys, Samsul itu, jadi kita tuh timnya sisa 2 orang, tapi baru, bener-bener baru semua yang belum adjust sama editan kita. Editan kita tuh kan rada berbeda ya sama orang lain. Nah mereka tuh stres sampai akhirnya mereka tuh sakit. Idam juga sakit ya waktu itu ya? Sakit. Nggak bisa tidur katanya, panas dingin. Dia sakit karena dia juga baru belum pernah pegang editan, terus langsung dikasih editan full karena nggak ada orang. Terus si Samsul juga belum biasa ngedit sendiri ya, terus dia harus ngedit sendiri sampai akhirnya dia darah tinggi terus mimpi ketemu ular ya. Iya. Ya. Iya. Ya. Sampai lu mimpi ketemu ular ya kan? Iya. Itu horor apa enggak? Horor sih. Nggak tahu ya, kalau orang percaya mimpi kan ular itu buruk ya. Apa ya? Ngomongnya tuh ular itu sebagai binatang yang jahat gitu deh. Tapi katanya kalau mimpi dipatok ular malah dapat rezeki. Iya. Emang ya? Iya. Waktu itu nggak matok kali dia. Iya. Lu yang matok kali. Nggak matok jadi rezekinya diem aja di situ ya. Jadi harusnya itu harus sampai dipatok. Berarti itu tandanya ada rezeki, tinggal ditunggu itu dipatok aja. Dan Iya. akhirnya mudah-mudahan sekarang udah dipatok. Iya benar. Tapi serem juga sih kalau dipatok ular. Tapi dipatok ular dalam mimpi memang bagus. Bagus banget. Bangun-bangun keram. Iya. Tahu ular beneran. Langsung ada ular nih. Aduh ada ular. Mawok mana nih? Tapi lu percaya tentang mimpi gak sih? Nggak terlalu sih. Kalau gue percaya. Percayalah. Harus percaya. Karena Karena- mimpi beneran. Enggak, karena kalau gue itu nggak tahu kenapa ya. Kalau orang kan ada yang dia
sensitif akan hal apa. Kalau gue tuh sensitif banget sama mimpi-mimpi gitu loh. Gue nggak begitu suka ngomongin mistis dan lain-lain. Cuman kalau mimpi itu gue percaya banget karena udah berkali-kali gue tuh selalu ada yang datang di mimpi gitu loh. Kayak satu momen menarik nih waktu gue tuh kan lumayan deket sama nenek buyut ya. Nenek buyut tuh berarti Yang nenek. iya, Neneknya nenek ya? Mamanya Iya. nenek. iya nyokapnya omah gue gitu kan. Jadi nenek buyut itu tuh dulu gue deket karena dulu tuh gue sempet diem-diem nyolong mobil omah gue untuk nyobain nyetir terus tabrakan. Nyenggol angkot. Terus gue ngadunya ke si nenek buyut karena dia salah satu wanita pertama yang bisa nyetir di Indonesia. Nyetir mobil. Karena dulu kan waktu zaman Belanda itu jarang yang orang punya mobil Iya, kan. benar. Suaminya dia itu orang Belanda kan. Terus dia punya mobil. Fotonya pun masih ada. Mobil old school gitu loh. Mobil tahun 1940 atau 1950, 60 gitu-gitu deh. Mobil yang old school banget lah. Dia salah satu wanita pertama yang bisa naik mobil dan gua ngadunya ke dia. Dia bilang gak apa-apa lah. Pakai bahasa Sunda. Ini kamu umur berapa? Aku SMP apa? Oh SMP masih ada. Berarti Terus 100 panjang berapa umur. tuh? Iya panjang umur banget. Pas meninggal tuh hampir 100 sih, 90-an apa kalau nggak salah. Cuman meninggalnya itu, pokoknya gini, gue itu kan sempat kerja di Amerika 3 tahunan. Terus sebelum kesana tuh gue sempat pamit, dia lagi ulang tahun. Dia ulang tahun, nggak lama gue cabut sekitar semingguan. Nah pas gue lagi di sana, gue tuh mimpi. Gue lagi tidur, terus gue mimpi, gue ngelihat nenek buyut gue, namanya, gue selalu manggilnya nenek Uyut sih. Nenek Uyut, terus nenek Uyut gitu, terus dia begini-begini, terus di belakang itu ada yang ngejaga megangin gitu loh, bagian kursi roda, terus tinggi banget tapi nggak kelihatan mukanya. Terus gue salim, habis salim, terus gue nangis, Susugukan gitu. terus kayak gue dilus-lus, habis kayak gitu gue bangun, loh kok hilang mimpinya segala macem. Akhirnya gue tidur lagi, nggak lama nyokap gue nelpon, nenek Uyut meninggal. Jadi pas kayaknya nenek Uyut meninggal itu dia kayak pamit gitu loh di mimpi. Karena kamu juga lagi jauh kan. Karena gue lagi jauh banget dan itu tuh bisa banget energinya nyampe sejauh itu gitu. Mungkin dia tuh udah say goodbye ke yang lain, cuma ke gue jauh banget, akhirnya dikirim bareng sama sosok di belakang. Satu. Tapi Kedua, kamu inget gak si sosok belakangnya itu siapa? enggak, pokoknya tinggi, Putih kayak gitu. putih gitu. Arman kayaknya. itu gelap. Arman pakai baju putih-putih gitu ya. Andrew Gondrong. Terus ada juga mimpi, tapi ini lucu juga, enggak lucu sih. Maksudnya gue ingat si nenek gue Itu belum selesai. udah Abis itu besoknya kamu ditelepon kan? telepon, terus Ditelepon, nenek terus Uyut meninggal. Udah. Gitu. Tadi udah diomongin. Udah, Kalau gue udah. nggak Oke. Terus ada juga tuh, itu jauh sebelum itu waktu gue masih kecil SD, gue ingat oma gue tuh didatengin sama temennya, namanya Oma Mary atau Oma Sarmen atau siapa gue lupa, dari Belanda. Dia bilang, bisa bahasa Indonesia tapi, dia ngomong gini, nama oma gue kan Ice. Eike kalau meninggal atau apa, aku mau di peti itu banyak, Belanda. iya Belanda, pokoknya tapi bahasa Indonesia ngomongnya lucu gitu loh kayak oma-oma. Aku mau di peti itu banyak bunga warna ungu, cantik, katanya gitu-gitu segala macem. Udah gue cuman selewat-selewat doang denger. Terus ya udah kayak cuma selewat denger, terus lama berapa bulan gitu gue tidur, gue mimpi ada kayak ungu. Tapi pada saat itu gue nggak inget omongan itu. Terus pas gue pulang sekolah, oma gue cerita bahwa oma itu meninggal. Terus gue langsung inget, oh shit, gue inget, makanya gue pagi-pagi itu gue inget ada mimpi bahwa ada sih bunga-bunga yang warna ungu itu. Akhirnya oh iya, kayak gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya, cuman yang gue inget banget tuh itu 2. Karena itu yang memorable banget gitu ya. Iya karena seseorang yang meninggalkan kita itu sih. Cuman sisanya juga banyak sih, kayak gue mimpi apa gitu yang oh ternyata ini gitu. Nanti kamu kalau mimpi aku meninggal kasih tahu ya. Kenapa emang? Biar aku bisa tobat dulu. Soalnya Meninggal gitu ya. enggak beneran jangan diem-diem aja. Terakhir tuh aku mimpi apa ya? Aku inget Berarti sekarang Enggak maksudnya kan kita harus 24 jam jadi kayak berserah diri gitu. Jadi ada siap-siapnya kan. Gitu. gitu sih. Jadi yang buat gue sih mimpi Real dan Real. memang iya, memang benar. Gitu. Lu ada cerita tentang mimpi nggak? Serius nanya? Nggak bercanda. Enggak lagi. nggak ada ya. Nah, Lu nggak pernah itu mimpi yang- terus kejadian gitu? ada paling lupa ya.
Kayaknya sih ya ada tapi lupa. Atau nggak mimpi yang kayak kesannya tuh itu real banget gitu. Gua ada teman udah lama banget itu pas TK. Gimana Kenapa? tuh? Itu mimpinya semua tsunami. Jakarta itu tsunami kerendam. Habis itu dia udah acak adul, terus gue berdiri di satu bangunan. Gue masih TK ya itu. Berdiri di satu bangunan sendiri, terus tiba-tiba gue terpleset jatuh, ada buaya mangap, gue masuk. Bangun. Udah kelar gitu. Udah kelar. Terus artinya apa? apa? Nggak tahu. Mungkin apa besoknya. Yang ada artinya maksudnya Iya, enggak kan maksud enggak. Iya, tapi bener loh. Waktu zaman tsunami itu kan masif banget ya berita-beritanya ya di mana-mana gitu kan. Gue inget banget itu tuh gue lagi di Bali apa di mana gitu ya. Lagi di Bali, terus zaman-zaman gue masih keluar malam party-party gitu-gitu. Nah itu pas pulang party itu malam tidur di otak gue pas lagi mimpi tuh mimpi kekeosan yang ada di sana gitu loh. Sampai kerasa gitu loh. Padahal mungkin ngeliat berita selewat-selewat sampai pas bangun tuh kayak lihat berita lagi karena apa ya maksudnya segitunya gitu sampai anjir kok gue bisa ngerasain painnya, gue bisa ngerasain chaosnya gitu. Itu tuh rada-rada kayak ngerti gak sih? Kayak kita lagi party kayak ngerasa bersalah gitu loh. Aduh di luar sana orang kayak gini. Gue pada saat itu lagi party. Lagi happy. Kayak aduh kok kayak nggak fair kayak gitu-gitu loh. Gitu sih. Jadi lu nggak ada nih sama sekali. Ada tapi kayaknya lupa. Langsung pas mimpi kan. Mimpi. Ingat. Oh udah bangun nih. Oke kayak gini. Tapi pernah nggak lu mimpi dan lu tuh sadar lu ada dalam mimpi? Nggak pernah itu. Pernah, Itu sering. Zaman gue masih kecil bang, kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi kayak kita bisa ngendalin mimpi, kita mau mimpinya kayak Iya gimana. seru banget lagi itu. Cuma satu halnya tuh kita nggak bisa bangun, susah bangun untuk bangun. Masa sih? Iya. Bisa lah kan biasanya kita suka ngomong gini, ini mimpi bangunin. Ayo, Kemarin aku baru gitu yang iya aku kamu cerita. Iya, Gue kayak cerita gitu. cuy, gue itu mimpi gue lagi traveling, terus tas kamera gue taruh di bawah bangku, ketiduran, orang-orang udah pada cabut, drivernya masih ada, cuman dia nggak bangunin, kita udah sampai destinasi. Pas gue buka mata, tas laptop kebuka, pas gue lihat, aduh lensa nggak ada, kamera nggak ada, semua hilang. Di situ perasaannya tuh kejek, gitu. Terus habis kayak gitu, langsung gue mikir, jangan-jangan ini mimpi lagi. Terus mimpi dia dalam mimpi. Iya, terus habis kayak gitu, wah mimpi, ayo ini mimpi, ayo bangun. Gue beneran bangun dan akhirnya nyadar, wah gue mimpi, yes. Iya benar, ternyata cuma mimpi kan. Iya, itu kayak Alhamdulillah. film Inception gitu loh, kayak akhirnya lu nyadar gitu. Itu juga gara-gara ini kan, sebelumnya kita sempat kehilangan Osmo, soalnya hampir kehilangan. Iya sih, Jadi waktu di Bangkok itu kita sempat kehilangan si kamera kecil ini nih yang kalian kalau misalkan kalian lihat, ini tuh sempat ketinggalan di dalam Grab. Terus kita panik banget. Nah, kayaknya psikologisnya dari situ akhirnya kamu mimpi itu. bisa jadi, cuman itu real banget dan untungnya bisa bangun. Ya aku juga sering sih kayak mimpi yang kayak aku sadar banget, yang horor waktu itu aku pernah ceritain kan. Ingat gak? Yang gue ceritanya gue lagi tidur terus gue ngerasa kayak ada nyokap gue di sebelah. Iya. Pas gue peluk gitu Ternyata gak ada. Gue bangun kan. Nah itu bukan mimpi. Terus habis itu pas gue tidur gue mimpi ada yang ngetok-ketok. Gue kira nyokap. Gue samperin dong ke pintu. Pas gue buka kuntilanak ngejar gue. Bener-bener yang kayak sampai gue iya di mimpi nggak real ya. Kalau real gue udah mati kayaknya sekarang. Gue sampai lari, gue ke kamar, terus gue tutup pintu, gue kunci, terus gue tidur, terus gue bilang gini, bangun. Akhirnya gue bangun. Cuma real, kayak bener-bener. Ya memang real terasa. sih rasanya. Tapi seru ya. Aku rada suka sih. Kalau kita bisa ngendaliin mimpinya sih, Iya. yang kita Gimana? mau mah enak. Kalau pengendali mimpi asik kali ya. Iya. Tapi bisa, itu kan ada namanya Meditasi ya? Astral projection. Astral projection. Yang kayak kita bisa ngatur, kita pengen keluar dari tubuh kita, soulnya, jiwanya kita keluar dari tubuh kita, terus kita main lucid dream. Kita main ke mimpi orang. Gue juga pernah tuh mimpi. Gimana yang tuh? dikendalikan. Gue pernah pacaran kan mimpi. Ini mah Sama mimpi siapa? basah. Enggak. Gue tahu endingnya Enggak, gue pernah mimpi pacaran udah lama kayak wah gue happy gitu-gitu kan.
Terus di suatu ketika gue putus, gue bilang bangun, itu kehidupan nyata. Itu mimpi terseram sih Bel itu Bel. Itu Gua bangun, beneran ternyata. Ternyata putus. Iya. Enggak, itu kejadian nyata. itu Bang. kejadiannya. Agak-agak sedih ya. Ini yang kemarin nih. Iya itu. Oh, Gua jadi emo. Sabel ngomong kayak gitu untuk ngasih tahu bahwa dia tuh udah putus sama cewek dan dia jomblo. Tapi kan gitu. udah pacaran lagi kan lo? Belum. Lah, Makanya dia udah masih katanya. Gimana promosi. deh coba. Keep it secret. Nggak, tapi udah pacaran Masih kan? keep it secret. Udah. Keep it secret. Udah pacaran tapi belum dipublish. Oh, belum Iya, dipublish. belum. Iya, Sama karena cewek, dia cewek masih- Garut kan? Ya. Karena dia masih mau nyari cewek lain. Kalau Oh, misalkan dia parah. publish kan Oh, parah. udah nggak bisa lagi. Parah. Enggak sih. Tukang sebelah kan Bel. Enggak semua di Garut tukang seblak ya. Tapi sebelah Garut tuh enak-enak. Enak tuh. enak. Iya, Oh, iya, lu- benar. Lu nggak boleh kayak Iya, gitu lu. loh. Tapi sumpah ya, gue aja pengen jadi tukang seblak. Tukang seblak itu bisa naik haji cuy. Oh, ada Bunda cerita Nai. nyata. Bunda Nai? Bunda Nai itu dari Umroh. seblak bisa umroh. Bentar lagi haji. Bener. Haji tuh berapa sih sekarang? Kayaknya 60 juta, 50 juta ada Iya, kali. Iya, bentar lagi haji Belum loh. ngantrinya. Tapi sebelah kan enak. Iya. Kalau misalkan gak Kalau enak, seblak tik. Kalau sebelah apa? tikus Tikus. Tikus. ada sih. Tak kan Sebelah- kita nggak nyebutin sebelah- di mana. Iya, ada lah. Tapi nih ngomongin seblak, selama lu kerja di sini, gimana makanan-makanannya? Yang jadi banyak juga yang nanya ya, serius nanya, itu editornya nggak makan, itu campersnya nggak makan, kasihan loh orang juga lapar kayak, ya kali kagak makan. Kalau kagak makan mereka nggak akan hidup nih sekarang. Kalau nggak makan, Samsung nggak akan naik berapa kilo. tuh. Iya, Samsung udah gendut banget tuh. Sekarang udah kurusan lagi. Iya. Kenapa lo bisa kurusan? Lagi diet. Lagi dia. Oh lo diet, tapi lu gue liat makan-makan aja. Ya, Iya, maksudnya di- Enggak Nggak sebanyak makan malam kali. makan malam. Dikurangi. Dikurang porsinya. porsinya. Berarti gimana, enak gak? Gini aja pertanyaannya. Apa makanan favorit ketika selama kerja di sini dan ngonten itu makanan favoritnya? Top 3 lah. Apa satu aja? Satu aja satu. Satu. Oke, oke. Satu. Gua Ya udah Udah, top 3, tiga nggak top apa-apa. 3, Top top three, 3. top three. Top 3 makanan kalau ini mah terbaik gampang banget. selama kita syuting edisi editor. Dari Samsul. Di Jogja Food Date. Ya. Neil's Kitchen. Itu nomor satu. Nomor 1. Nomor satu. Nomor Oh. satu. Wow, aku nggak expect loh. Iya, tapi memang itu enak banget sih. Memang enak. Yang bikin lu suka banget sama Mills Kitchen apa? Apa ya? Kan gue suka dengar tuh orang-orang ngomong kayak chef-chef itu pernah ngomong tuh makanan lu berkarakter. Nah, gue kan selama gue ikut Bang Yeri Makabela tuh gak pernah tuh nemu yang kayak gitu. Cuman enak banget. Gak ada yang kayak Ada story-nya iya gitu. kayak gitu. Terus nyobain apa yang ikannya dia tuh, terus, anjir beda Genbel rasanya, sumpah nggak bisa Oh, diceritain. mereka nggak nyobain ya? Nggak nyobain. Jogja tuh siapa ya? Oh, Arman. Sama Arman. Oh, Arman. Ya itu gue nyobain makanan yang punya karakter itu. Udah gitu murah lagi ya. Iya. Jadi gue tahu sih kenapa lo suka, karena itu taste-nya udah taste ke Indonesia. Tapi difusionin, terus penampilannya keren, terus kayak bercampur aduk dari segi rasanya, ada yang rasa ini, ada rasa ini, ada rasa ini, teksturnya juga macam-macam. Jadi makanya dia suka. Coba kalau misalkan dia diajak ke fine dining yang Itali banget atau yang Yang Prancis rasanya banget. masih otentik, Iya, yang masih Itali otentik. banget yang Pasti kurang dia nggak bakal umami. suka. Heeh. Bisa jadi. Dan Satu. harganya murah. Kedua. Terus apa? Dua. Kedua ya nasi kulit mercon. Yang Nasi terakhir. kulit Ya, mercon. gue juga masuk. Padahal baru loh itu. Baru loh, itu baru. Nasi Gua jadi kulit penasaran. mercon barito. Gue juga masuk, gue juga masuk. Tapi itu Oke. manis gak? Gue belum nyoba soalnya. Enggak, masalahnya enggak manis. Jadi Itu kamu masuk pasti top. suka. Itu nggak manis. Masuk Itu top three gua. nggak nyoy. Itu didiemin lama, umami boomnya tuh masih ada. Fun fact, kenapa kulitnya enak banget? Jadi si chef yang kerja di nasi kulit itu, dia dulu bekas chef di Melawai di tempat izakaya yang Jepang-Jepangan gitu. Jadi kulitnya tuh benar-benar kayak kawa. Jadi yang udah Tapi kan kawa di izakaya tuh biasanya nyoy kan? nggak digoreng. Nah kalau dibakar. ini tuh digoreng dan kayak crispy, terus nggak nyoy, umami banget. Seasoningnya sih gila sih seasoningnya. Terus ditambah sambal. Iya. Sambelnya tuh bikin umami boomnya tuh makin mencar gitu loh. Nah itu nomor 2 tuh. Iya. Nomor 3. Nomor 3 kayaknya ada beberapa sih, tapi kayak honorable mention aja ya. Ada seblak Bunda Nai, ada yang Bandung Nggak boleh satu. Satu. Nomor 3.
dessert aja ya kali ya. Itu Bebas, terserah lu. Bebas. di Bandung itu ada namanya martabak apa sih? Capitol ya. Bandung Food Date yang di gang Oh yang di itu. gang. Yang Iya, pandan iya, bukan? yang Iya. Pandan jagung. Iya. Pandan jagung. Itu martabak paling enak. Oh, itu enak Yang sih. pernah lo Itu coba. enak sih. Iya. Itu enak sih, tapi sebenarnya markisnya juga enak loh yang di sini. Cuman gak ada rasa se-flavor seunik itu. Iya, itu tuh yang jagung semua ya? masuk semua itu gila sih itu. Untuk Itu nomor dessert. 3. Iya, dessert aja. Oke, sekarang Genta. Yoi. Ini adalah versi Genta, makanan top 3 terbaik. Yang pertama bebek packing. Aduh, sama. Bebek Chinese packing kapan? Nation. Ini Chinese Nation. Lu cobain deh. Iya, Gila, gimana? juicy Chinese banget. National. Ntar Kelas, dulu, kelas. lo belum. Sabar. Sumpah. Soalnya mungkin dia juga itu. Iya. Iya. Oke, satu Chinese. Kenapa? Aduh, itu pokoknya juicy banget, Bang. Udah gitu kulitnya, itu gue suka banget tuh kulit yang kayak gitu tuh. Pokoknya kulitnya tuh udah kita makan kulitnya kan crunchy tuh. Pas kita udah mau nelen, langsung boom banget lah pokoknya. Itu Mencair yang banget. yang di akhir-akhir ya yang lu udah kenyang Iya, malah. parah. Itu padahal Gue nyesel gue nggak situasi kenyang. udah kenyang ya. Iya. Berarti kalau lu bisa bilang bahwa itu enak banget dan lu udah kenyang, berarti enaknya banget banget. Betul. Enak banget, Bang, sumpah. Gue kayak aduh, Bel kita makan lagi gak ya? Kayak gitu. Kan masih ada Padahal itu. gue udah nawarin loh, kan nyokap gue nggak mau. Iya, Terus cuma mau kan dikasih perut, kan? Bang. Iya, Lu itu nggak udah mau. kenyang banget. Perut. Itu udah Iya, kenyang banget. kayak aduh. Oh, jadi kok perut lu pengen udah gitu. kenyang, Iya. mulut lu masih pengen Sampai merasakan kita pengen sensasi muntahin itu. nggak makanan sebelumnya kalau gue Oh gitu. Enggak sih lu doang. Tapi jangan disebutin ya. Kemarin kan ada bebek packing. Lu nyoba nggak? Nyoba. Enak nggak nyoba. menurut lu? Enggak. Bukan enggak sih. Enggak, biasa maksudnya aja. gimana? Biasa Biasa aja. aja. Oh. Kayak masih lebih enak yang Mungkin Chinese enggak National. fresh kali. Iya, mungkin enggak kayak. Ya karena udah berhari-hari ya. Iya, Oh, udah 2 hari di kulkas berarti moisturnya itu udah berkurang sebenarnya. Dan rada jadi keras ya. Dan kalau aku lihat si Chinese National itu dia punya bebek packing lebih tebel, lebih gendut, Iya. lebih gendut. Dan Itu harganya juga nggak mahal banget loh. Itu satu bebek full itu 600 bisa ya? berempat harga 500. berarti seorangnya berapa tuh? 200. 150 ribu. 150 cuma untuk sensasi kayak gitu sih sesekali nggak apa-apa. Iya. Nah itu nomor 1. Iya. Nomor 2. Iga pangpol. Iga Pak. Iya gak sih? Iya gak sih? By the way kita Iya. mengucapkan bela sungkawa untuk si Om pemilik Iga Pangpol itu kan meninggal. Oh, gitu, Bang. Meninggal. Oh belum pada tahu ya? Belum pada tahu. Jadi si Om Budi kalau nggak salah namanya, dia itu meninggal guys. Meninggal. Tapi maksudnya kayak sedihnya dan kayak bittersweetnya itu dia meninggalkan istri sama anak, cuma meninggalkan dengan legacy gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Dia sebelum meninggal itu ternyata dia tuh udah cancer sekitar beberapa tahun tapi nggak banyak orang ngasih tahu. Makanya pas kita syuting gue bilang, Om lu kok kurusan? Ternyata dia tuh cancer. Dan dia tuh udah sempet booming banget, turun, terus Iya, out of naik nowhere dikasih jalannya itu tiba-tiba booming lagi. Pak itu makanan lama. Gitu loh. Mungkin karena beda generasi, dulu generasi milenial, sekarang Gen Z yang mulai tahu. Enggak, kalau aku bilang sih itu dia mulai naik lagi semenjak ada TikTok. Iya, karena itu generasi Gen Z. Iya. Jadi beda, tadinya tuh TV switching ke YouTube, sekarang switching lagi ke TikTok naik, Gen Z udah pada tahu. Kalian kan merepresentasikan Gen Z kan? Iya. Nah itu naik, nah tapi ya gitu dia meninggalkan bisnis dan legacy makanannya itu. Lo kemarin beli kan? Masih enak gak? Kemarin beli bumbunya kurang koles rata sih. Jadi Oh, gitu. kayak flavornya nggak sama. Kita beli sur. Iya, beli. Yang pangpol. Tapi sih menurut gue itu bisa diperbaiki ya, karena kan kalau iga itu kan sebenarnya nggak terlalu susah ya stepnya. Kayak mereka Iya. udah tinggal ngerebus, terus tinggal ngebakar, terus saus-sausnya kan pasti udah digramasi. Iya. Jadi pasti bisa jadi itu gara-gara emang di hari itu lagi apes aja lunya. Kan iga pangpol diolesnya pas dibakar. bukan? Iya. Kayaknya eksekusinya. Iya. Eksekusinya pas lagi ngebakarnya dia kayak kurang ini. Oke. Cuman itu bisa diperbaiki. Makanan kedua itu iga pangpol. Makanan ketiga. Yang ketiga sih udah pasti kulit. Kulit apa nih? Kulit mercon. Yang kemarin. Iya, yang kemarin. Bener Gila itu, Bang. loh, kulit mercon Itu jadi gua. masuk. Berarti emang enak banget ya? Iya, Kabela harus coba. Itu pedes Bener. banget gak tapi? Enggak terlalu. Enggak begitu. Bang Arman bisa makan. Bang Arman Kenapa bisa? Nyaman, Kenapa pedes bisa nyaman. lu bilang itu enak banget? Kulitnya beda. Kulitnya. Kulitnya beda. Dari rasa si merconnya juga enak banget ya. Gue jadi kayak cocok penasaran. banget, apalagi sama nasinya.
Nasi garlic. Nasi Ih, garlic. itu ya nasinya enak banget. Ya, rekomendasinya pakai Tapi lucu ya? nasi garlic. Di otak gue nih gak nyambung loh si nasi garlic pakai Sama. mercon. Sama. Tapi Pak, Kak Bella harus coba. Iya, Pak. Sama, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Iya. Iya, kayaknya gue bakal coba sih. Next gue bakal syuting Carlos. yang nasi mercon itu. Abis itu makan ketan duren. Itu ketannya. Itu di nomor 4 ya? Enggak ada itu. Nggak. Itu honorable mention baru boleh. Lo nomor udah 3 tuh ya? Iya, udah coba. Nasi kulit terus si ketan. Ini lagi sekutan dong. Bang, sumpah Bang. Tebel banget. Kalau lu Bel, Oke. Kalau Nomor gua satu. nomor 1 packing, bebek packing. bebek packing Chinese. sama kayak si Cina. Sama. Cina. Astagfirullah. Enggak, maksudnya di Chinese National, bukan si Cina. Astagfirullah. Tapi emang di Cina, enggak apa-apa. Iya. Ya enggak apa-apa. Terus nomor 2. Langsung nomor 2. Gua kan tadi nomor 2-nya Genta Iga ya. Gua mau ngelawan Iganya Genta. Mercon. Bukan Iga. Kan Iga tadi Genta Iga nomor 2 Kapedo. Iga. Oh, gue tahu. gitu. Oh, lu Gue Iga tahu Garut juga? ya? Iya, Iga Garut ya? Iya, Iga Tas Garut. dong. Iga Garut yang mana ya? Kapedo. Iga Garut yang Kapedo. Kapedo. Itu enak sih. Itu Gua enak mau banget. ngelawan Iganya Genta. Tapi itu enak sih. Itu enak. Cuma jangan dibilang iganya gentang lebih Enggak. nggak enak daripada yang itu Nih, karena iya, gua beda. Benar. tipikal. Ini Iya, beda tipikal. kesukaan lu nya Ya, ya. Kesukaan gue, kesukaan ya. dia. Kenapa lu suka si Iga Kapedo Itu di Garut? kayak dagingnya banyak banget kayak tebel gitu. Iya, 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 gue setuju. Bumbunya beda. Soalnya gue mungkin nggak suka yang bumbu Bule. bule ya. Mungkin yang Indonesia lebih masuk di gua. Tapi Kapedo jujur pas kita pertama kali datang, kok kayak sepi gitu kan. Terus pas ngeliat, harga makanannya kok lumayan cukup Mahal. tinggi Mahal. gitu. Iya, iya. Cuma pas udah datang, buset. Dan itu porsinya. gede banget Iya. porsinya. Ya, Itu makanan untuk family sih. itu enak banget. Dan itu kayak deserve untuk bisa lebih rame lagi sih sebenarnya. Betul. Cuma mungkin karena lokasinya dia tuh Agak rada jauh kan. Bukan di tengah kota. Dan dia kayaknya ngambil pasar orang-orang Jogja yang mau Kok Jogja sih? Jogja, Garut yang mau Kamu tak ke Tasik. yang mau yang mau kayak kita nih, kayak kita anak Jaksel pengen ke Bogor gitu. Iya, iya. Kayak gitu-gitu. Daerah ini perbatasan. Perbatasan. Soalnya kita kan makan itu karena malam-malam nggak kelihatan. Sebenarnya itu dikelilingin sawah. Iya. Jadi kalau siang cakep banget itu. Sama gunung-gunung ya. Udah gitu bisa karaokean gratis lagi. Iya. Yes. Seru banget tuh. Seru. Sebenarnya kita aja yang request itu kayaknya. Apa tuh? Sebenarnya bayar ya? Sebenarnya bayar. Sebenarnya Oh iya, bayar sebenarnya nih. bayar, gocap. Iya, Makasih bayar. Alkasep. Ya, gocap. Tapi akhirnya di situ kita digratisin ya. Dan karena dia tuh kita udah syuting. mau tutup sebenarnya, cuman dia baik Iya. banget. Orang mukanya ngantuk banget, Bang. Yang punya anak-anak lagi. Bukan Bukan, anak, bapaknya. Bapaknya yang bapaknya Tapi yang yang punya. ngurus anaknya. Dia Iya, cuma gitu. kan sekarang punya anak. Gimana ceritanya? Itu nomor 2, nomor 3. Nomor 3 nasi mercon juga setuju. Buset, berarti nasi mercon masuk ke Susah 3 banget. kalian. Hah, Iya, serius susah, ya? susah. Wah gila. Susah Wow. dilupakan. Arman nyobain nggak? Nyobain. Oke, sekarang Berarti Arman nih, kasih. Top 3 man. Sebenarnya top 3-nya tuh mirip-mirip antara nasi mercon Lu kayaknya sama ngomong ke sini aja dah. nasi mercon atau yang bakso di mana tuh? Di belakang di belakang apa yang apa itu? Gemoy banget, gemoy. Yang di belakang Cilandak itu. Hah? Citos yang di belakang Citos. Oh, Bakso di belakang Bakso yang Citos. Dari lu SD Kak? Dari tahun Itu yang sama lu Gen, sebentar. yang lu syuting. Iya, Bakso di belakang Citos. Dia yang syutingnya habis Dia- maghrib. Iya, Bapak Paunyil. Oh ya. Oh, Paunya lu yang syuting ya? Iya. Itu bukan belakang Citos. Oh yang gerobak. Ya, deket Iya, deket Cipete lah. Itu rada enak Itu sih. nomor 1 berarti. Nomor 1. Nomor satunya. Itu nomor 1 Paunya. Enggak, itu nomor 3. Oh, Oh, mulainya dari bawah, agak lain ya. Ya udah. Nomor 2. Nomor 3. Tapi dia emang jarang ikut syuting jadi mungkin dia bingung. Iya, iya, iya. Tapi kan suka dibawain. Iya. Mirip-mirip makanya sama yang si nasi mercon. Oke, nomor 2. Nomor 2-nya ya Iga. Iga mana nih? Iga Panglima. Karena gue belum nyobain Iga lain sih. Iya. Nomor 2 ya. Tapi nomor 1-nya spesial banget dan gue inget terus Apa tuh? dan pengen gue cari terus. Apa tuh? Apa? Yang di Jogja tuh ini, biang-biang. Oh, biang Oh. Iya, lagi. Gue pertama kali nyobain jadi kayak ada something yang Iya. tinggal di Jogja gitu. Bukan tinggal di Jogja tapi lu emang ninggalin kita di Jogja. Wah. Kayak anjing pengen balik lagi gara-gara itu gitu. Lu kan udah Fast ninggalin coffee kita juga di enak, Jogja. fast coffee. Besoknya lu nggak ke biang-biang lagi tuh? Enggak lah Kak, langsung balik juga gue. Lu bayangin bang, gue ditinggal lu, gue diajak ke bar, gue nggak minum. Orang kita juga nggak mau minum. Iya Itu sih. karena gua lapor aja ketemu Evan, gua mampir ya ke sini.
tiba-tiba troli bawa celung. Kak Geri, ini ada kiriman dari Pak Ivan, ada Negroni, ada ini. Hah, gue bilang. Gila tuh bang. Biang-biang sih. Terus satunya? Itu satunya. Biang-biang. Lah, 2 tadi apa? 2 iga. Iga Oh, Panglima. Iga Pangpong. Bener-bener. Biang-biang enak Nggak tahu banget ya, ya. gue nggak pernah nemu. Itu nomor 4. Tapi yang emang rasanya kayak gitu. betul, memang itu flavornya nggak biasa. Iya. Karena lu makan mie tapi ada wangi-wangi jinten, ada Iya, ketumbar, kayak khas banget, terus mie-nya tebel tapi kenyal tapi empuk. Enggak. Enggak pedes. Chili oilnya Cuma pas. ada asemnya gitu. Ada asemnya, ada Jadi di ketumbarnya. pipi lu tuh main, dia kenyal gitu-gitu. Yang susah terus tuh ada kita tahu baunya. karena ada yang enak lagi. Berarti kalau kita, enggak. kita. Berarti Kak Bella sama Bang Geri 3 luar negeri, 3 Indonesia. Fair. Ya, 3 Indonesia, 3 luar negeri. Fair. Oke, berarti kita ini ya, dari aku dulu ya, 3 Indonesia ya. Ya, makanan 3 makanan terenak. favorit Bella di Indonesia Yang selama pernah kita kita review. syuting ya. Oke, yang ketiga menurut aku, Bingung tau gak banyak Sumpah. banget, sumpah. sumpah. Tapi menurut aku Bunda Nai masuk sih. Nomor radar 3. aku, ya. Oke. Bunda Nai, aku nggak mau nomor 1 soalnya nomor 1 aku pengen yang spesial banget. Oke. Oke. Menurut aku nomor 3 Bunda Nai karena semua perpaduan rasanya tuh aku banget. Hmm. Kayak bisa aku makan setiap hari nggak bosan. Gitu. Iya. Seblak terenak nggak sih Ya, Kak itu? seblak Kak? terenak. Seblak Seblak terenak. Iya. Gua belum Tapi nggak nyobain juga lagi. di Garut kan banyak juga. yang Iya. Cuman pedesnya Garut sama Bundana Iya itu beda Ya, sih. beda. sih. Soalnya di Bunda Nai itu kan bisa request sambal banyak Iya. banget gitu. Kalau nomor 2-nya kayaknya apa ya yang bisa aku makan setiap hari ya? Ini sih pecel ayam babe Pecel ayam babe tuh yang di radio dalam, Oh, yang noplang, yang di ya radio dalam. yang Iya. tanpa plang, tanpa nama. Yang kayak resto-resto Jepang pinggir jalan gitu ya. Iya, jadi dia nggak ada nama, nggak ada plang. Siapa yang udah nyoba ya? Lo belum pernah nyoba ya? Belum. Itu pecel ayam bener-bener kecil, terus yang jual suami istri malam-malam, tapi rame banget. Terus sambelnya enak banget, sambelnya enak, ayamnya enak, kulitnya enak, pokoknya semuanya enak dan murah. Nomor 1 apa ya? Kayaknya Garut tuh masuk ya. Oh, Ayam Melki. sebenarnya Aku Garut tahu. pengen masuk, tapi Miss Dasem bukan? Enggak, sebenarnya Garut mau masuk, cuman aku kepikirannya bakso Cirebon. Menurutku bakso Cirebon itu yang gue bilang waktu itu. Nah. Ke siapa ya? Ke Genta ya? Oh, Ke iya. Genta. Oh, iya, Cirebon Bakso ya. Cirebon. Cirebon. ya. Bakso Cirebon. Bon. Ada sesuatu dengan Genta dan Cirebon. Oke. Di bakso Cirebon itu soalnya menurut gue kayak itu bakso terenak di dunia. Kenapa? Karena dia tuh berbeda sama bakso-bakso lain. Jadi dia tuh si daging tetelannya dicampur sama si daging baksonya. Kan biasanya tetelan di dalam bakso. Kalau ini kayak dibuletin, jadi setiap gigitan tuh ada tetelan, ada urat, ada segalanya tuh daging cincang gitu-gitu. Terus kuahnya enak. Terus ininya juga es jeruknya juga enak. Murah juga. Ih, makanan aku murah-murah ya. Gak ada yang padahal kita sering juga kan makan mahal. Benci. Cuma nggak ada di otak aku Nggak. yang keluar ini. Enggak memorable. Terus 3 luar negeri ya. 3 luar negeri yang paling terdekat tuh apa ya? Sushi. Itu nanti dulu Fish ya and Indonesia. chips. Yaudah, Indonesia Indonesia dulu. dulu. Kamu dulu. Oke, ini agak susah sih sumpah. Susah Karena banget. gini guys, saking seringnya kita review-review makanan itu mungkin listnya itu setiap berapa bulan update lagi, Iya. update lagi. Jadi gini, caranya apa yang ada di otak kamu langsung berarti itu memorable. Oke, nomor 3 adalah, nah gue tuh kan nggak suka kikil ya guys. Gue tuh nggak suka yang teksturnya kayak nyoy gitu. Tapi kikil di rumah makan Padang Garuda, gulainya itu mantap. Lo udah ada yang pernah makan belum? Tendon. Itu tuh beef tendon cuy. Lo kalau pernah makan pho Thailand itu ada bagian daging tendon yang empuk, lembut, Empuk, jembut. lembut, empuk, lembut. Terus dia pakai gulai itu enak banget. Kayak jelly itu enak. Nanti sih. ya kita makan di sana ya. Itu enak banget tuh. Nomor 3. Nomor 2 apa ya? Biang-biang. Damn, Yang son. ada di otak jangan dikasih tahu, nanti beda. Yang ada di otak Son. kamu tiba-tiba muncul gitu. Mie sih, cuman aku lupa mie apa ya yang paling aku suka. Milikmu. Sapi banteng. Wih, sapi banteng nomor 2 bener. Aku suka banget sih sapi banteng. Kenapa kamu bisa suka banget sih sapi banteng?
Karena si sapi banteng itu si apa namanya? Si seasoning ininya enak banget. Seasoning percampuran mie, terus si chili oilnya pas, terus pangsitnya. Cuman nggak bisa kayak cuman satu mie-nya doang gitu loh, kayak harus full package gitu. Kayak kalau misalkan udah ada mie-nya, udah ada pangsitnya yang rebus ya. Terus pangsit gorengnya semua jadi satu ini tuh semuanya gitu kayak. Aku tahu sih kenapa kamu suka mie Kenapa? sapi banteng, karena itu ada manis-manisnya. Iya. Kamu tuh selalu suka makanan yang pedas tapi nggak terlalu pedas, terus ada manisnya. Kalaupun enggak pasti kamu tambahin kecap. Berarti aku tahu nomor satunya apa? Apa? Tengkleng Pak Manto. Weh. Tengkleng almarhum Tengkleng almarhum Pak Manto. Tengkleng Rica. Itu gila sih. Gua jadi ingat pertama kali mau pas makan sana dan syuting di sana tuh lagi nggak mau syuting. Lagi ngerjain, kalau nggak salah lagi ke kota Solo untuk syuting Kecap ABC, lagi sama driver dibawa ke sana, terus nyobain itu, wow, ambil kamera langsung syuting, dan itu gila banget sih pas pertama kali makan, dan yang masak langsung Pak Mantunya, almarhum Pak Mantu. Kamu dapat rasa otentik dari si bapak itu Otentik seada-adanya dan Pak Mantunya friendly, baik banget, terus dia mau show, jadi kayak Pak. Kan dia motong tomat jauh, senyum, kayak ngerti gak sih kayak orang yang benar-benar tulus kayak si Aobet, orang yang benar-benar tulus tuh kayak feel soulnya tuh dapat banget dan di situ memorable banget, soul itu dapat banget gitu. Itu sih. Ngerti yang sih. aku keinget untuk Tapi sekarang. memang ya selama yang gue pelajari setiap nge-review tempat itu, kalau misalkan ownernya turun langsung, itu tuh beda feel-nya. Kayak dan terlihat juga dari hasil videonya kalau misalkan ownernya itu ada, terus kayak ownernya juga berharap semoga ini adalah jalan supaya resto kita atau kedai kita itu bisa naik, bisa lebih bagus lagi. Itu tuh pasti meledak loh. Perhatiin deh, ya kan? Kalau misalkan ada si ownernya, terus kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, terus ownernya punya penuh harap gitu, pasti videonya meledak. Atau nggak trending. Karena ya sama-sama ngedoain gak sih kayak kita suka banget makanannya, memang enak, terus dia juga kayak happy kita datang, terus dianya nggak nyebelin. Emang ada yang nyebelin ya? Ada banyak. Siapa itu? Ada juga kan yang sombong, yang maksudnya yang kayak nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya. Ya kita menghargai sih, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Cuman biasanya ada orang yang ngomongnya tuh nggak enak, yang nggak bisa kita terima gitu-gitu. Mungkin maksudnya nggak kayak gitu, tapi memang tampilan intonasi atau ngomong. Jadi kayak bikin kitanya juga vibes-nya udah nggak enak juga gitu. Itu kan tapi makanan yang terenak. Nah kalau yang unik menurut aku si mie jebeo juga unik sih. Iya, kalau kita ngomong terviral atau terunik mie jebeo sih, karena inget banget dulu awal-awal tuh mie jebeo kan nggak ada ya. Dia pertama kali tuh ada mie jebeo dan kamu dapetin si mie jebeo itu sampai kita datengin, terus A-nya lucu banget. Itu semua deh, itu salah satu video yang semuanya dapet. Makanannya, ngilernya, lucunya, ketulusannya, gitu segala macam. Tapi itu benar-benar kayak jalannya gitu ya. Kita dipertemukan sama orang yang energinya bagus banget. Itu lo tau gak sih mie jebeo? Kayak gue dari Jakarta udah excited banget karena gue gak pernah ke Garut kan. Terus gue sering ngeliatin konten-konten Instagram, TikTok gitu, orang pada ke Garut kok enak-enak banget. Ini warnanya bagus gitu kan. Gue cari di Garut, tapi kok gak ada yang bagus gitu. Tiba-tiba gue nemu ada satu. Itu reviewnya masih dikit banget. Masih dikit. Namanya mie jebeo. Pas gue lihat, menarik banget ini seblak. Awalnya tuh seblak loh. Oh. Iya. Jadi tuh dia sebenarnya Awalnya jualannya si teteh. seblak. Seblak teteh. Mm-mm. Bukan teteh ini ya. Oke. Teteh sono. Seblak teteh. Akhirnya gue bilang, kita bakmi versus bakso yuk. Iya. Dia bakmi, gue bakso. Nah bakminya sih mie jebeo. Pas kesana, masuk gang. Udah masuk gangnya bener-bener kecil banget ya segini ya? Iya. Enggak. Segini kan? Dua orang Segini. Iya. Tapi gue di kepala gue segini loh, sampai kayak gue gini. Enggak ya? Motor lewat, motor. Enggak kayak penguin juga, Kak. Motor lewat. Motor lewat. Berarti gede ya? dua orang. Oh gitu. Gitu. Kan ada videonya. Tapi di otak gue tuh itu kecil. Terus habis itu kita Ikutin aja masuk. dulu. Oh iya, lu kayak ngalir dulu ya, ngalir. Di rumah minum dulu. Nggak usah terlalu serius. Ya minum. Minum. Susah ya. Coba lo minum pakai itu, gue tungguin. Jangan. Penyakit.
Masuknya juga kita dianterin ya sama Pak Satpam. Iya, baik banget. Dan Satpamnya dia juga masih baik. inget. Dan Iya, dia masih. masih inget kita. Emang satpam itu? Iya, yang di warung itu. Iya, orang jaga lah. Iya. Orang jaga. Preman. Akamsi. 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 Terus masuk ini apaan? Kecil banget. Terus di dalam rumah gitu. Pas dicoba, wah anjay, enak banget. Cuma ya bukan terenak di dunia. Karena kan kita pesannya level 5. Iya, terunik Iya. sih, unik. Terunik. Kalau unik Miss Dasem sih. Miss Dasem enak. Miss banget. Dasem Miss ya. Dasem. Setuju. Itu unik dan enak ya. Unik dan enak. Enak. Nah, Miss Dasemnya siapa yang enak? Ya, Aobet lah. Aobet. Awet ya. Nggak ada yang ngalahin. Sebenarnya ada juga yang enak itu yang teteh yang terakhir, yang episode terakhir. Yang Bohai. dapat burayot. Kurang. Dari Iya, Bohai. kurang. Dapat burayot. Miss Dasemnya kurang. Oh iya. Buat aku enak lagi. Enggak, menurut aku Kurang. si Aobet Looks-nya juga teteh kurang. lebih enak. Kalau gue tuh di pikiran gue Aobet itu Kabela bisa hirup itu Miss Dasem. Wahnya. Iya, iya. Wah, Bisa iya. diuyup. Iya. Tapi segalanya yang AA Obet buat tuh emang enak sih, yang kayak Aci. Aci menurut gue paling enak dia. Iya. Iya Iya. sih, acinya enak. Dari seluruh Aci yang gue Dan dia coba. homemade ya? Iya. Bisa-bisanya si Acinya tuh lembut banget kayak boba. Iya sih, kayak boba. Heeh. Terus dalamannya juga enak, ada manis-manisnya tapi nggak over. Ini kadang. Ini Yeay. ngapain? Mau ikutan lu? Gitu. Udah Gitu nih. sih. 3 luar negeri. Wah, Nggak agak nggak sulit ya, kepikiran. luar negeri, Iya ha. luar negeri. Menurut gue ya makanan terenak di dunia itu Indonesia. Jepang, Setuju nggak? bukannya kamu suka Jepang? Setuju. Jepang suka, cuman kalau misalkan dibilang terenak masih lebih enak Indonesia. Iya sih. Yaudah. Karena lebih kompleks. Satu di luar negeri. Satu aja. Satu yang wajib lu coba ya sebelum mati gitu. Ya, ya. Fish and chips ini Betul. sih. Ya Iya berubah lagi. ada pikirannya Belanda. lah. Yang Iya pertama lagi. di pikiran coba kan. Tadinya gue nggak ada pikiran, tapi sekarang gue jadi ada 2. Apa tuh? Fish and chips di Belanda ya? Belanda sama apple tart di Belanda. Gue sampai mikir kayak, ih gue pengen banget ya di Indonesia gue buka. Itu kelar. Itu kan yang apple tart namanya Winkle ya, Winkle berapa gitu. Itu nama jalan. Winkle babat. Winkle. Itu wajib. Dia tangan banget. Tapi jujur gue pengen banget, ini goals gue ya, gue tuh pengen banget ngajakin tim ke luar negeri. Kalau misalkan memang ada rezekinya, gue tuh pengen banget kita bareng-bareng ke luar negeri, itu pasti seru banget. Seru banget. Apa siapa tahu nih kalau ada yang nonton mungkin brand maskapai Iya, betul. Iya. mau kerjasama, kita Iya. open kok. Kita tuh pengen banget keliling-keliling, nggak cuman di Indonesia, cuman ke luar negeri juga dan berbagi kesenangan gitu. Karena tim kita itu kan merepresentasikan sahabat-sahabat online Iya benar. gitu. Soalnya juga gini loh, kayak pergi berdua sama rame-rame itu tuh beda banget Vibe-nya. vibes-nya. Hmm. Jadi kalau misalkan pergi berdua tuh kebanyakan kita jadi selek terus. Enggak, tapi emang bener Gak bro. seru. Iya. Kayak capek, Iya. panas, Ngomel bawa dikit. ini, ya terus harus segala macam dah. Terus kayak nggak bisa ketawa-ketawa gitu. Nah kalau misalkan ada tim itu kayak lebih bisa ada Fun-nya. penengah, Hmm. penengah, terus yang bikin funnya, energinya lebih baik gitu. Ya tergantung timnya juga sih. Kalau misalkan timnya nyebelin sih nggak bisa. Ya kalau sambil genta mah enggak ya Tayang. Ya itu lagi mikirnya. Iya. Terus jadi maksud lu gue ngeselin Bel? Maksud lo Arman ngeselin? Wah parah. Iya, iya. Iya, Lo iya. parah. iya. Tonjok bang, pakai itu bang. Tonjok bang. Ini pakai Tonjok dulu, gini. tonjok. Ini Tonjok. begini taruh dia nih. Aduh. Bang Geri, Iya. makanannya untuk luar negeri Sama satu. sih kayaknya. Oh gue fish and chips. Aku lebih ke pie sih. Fish and chips. Kalau kamu fish and chips dulu baru pie kan? Kalau aku pie-nya dulu baru fish and chips. Oh ya? Iya. Karena si pie-nya tuh goks. Dan itu maksudnya Sama ada satu lagi. apa? Yakitori di Jepang enak banget anjir. Oh itu enak sih. Baru ingat juga. Ada satu yakitori ya. Namanya Ini lu harus Meatman. coba. Namanya Meatman di Itu top 3 lah. di Ginza. Hmm. Itu tuh gila enak banget. Itu nggak sengaja ya kita ke Nggak. situ. Jangan digituin. Kenapa? Mikrofonnya kan masih gitu. Kenapa? Baru beli bang, nanti masih beli lagi. Oh masih baru ya. Iya. Gue merasa kalau ngomong lebih deket ini kayak lebih ngebas aja gitu Iya. sih. Soalnya Kabela cepring coba deketan. Iya. Ya boleh dekat. Cuma Agak- jangan di Agak tundukin coba Kak. Coba.
Kayak gini tuh kayak ngomongnya bebas. Boleh tapi jangan terlalu nempel. Emang aku terlalu nempel. Jorok. Tadi kan ngomong gini. Gitu. Mama pulang yuk. Ih, Enggak ya gitu yang itu. Ada yang mau ikut. Ada yang mau ikut? Yang suara ngebas itu loh, Bang. Coba contoh. Iklan permen itu. Coba. Gimana sih? Gue lupa. Coba. coba. Mama pulang yuk. Apa sih mau pulang yuk? Jijik banget ya. Permen Hexos, permen Hexos kan? Kayaknya emang masuknya kalau doang dari iklan. Ini. Iya kan. Ada cuy. Kayaknya algoritmanya cuma masuk ke lu doang deh. Ada tapi. Masa ya TV ada algoritma? Itu TV iklan TV. TV Hexos. Ada yang mau ikut. Ya gitu. enggak. yang mau ikut. Mungkin kalau Genta yang diinget yang kayak gitu. Kalau Yang kita kan agak yang jorok diinget ya. nggak kayak gitu. Iya, iya. Tapi nggak sih itu si yakitori itu Enak banget. enak banget. Jadi ya nggak ada urutan, cuman itu top 3 yang keingetnya. Iya, berarti ada tuh top 3 ya. Karena kita juga baru beberapa negara sih, Bangkok belum nggak banyak. masuk ya berarti. Pak, Bangkok enak-enak ya. Bangkok enak tapi mirip-mirip Indonesia. Jadi Iya. kayak masih bisa ditemukan di Indonesia. Jadi kalau misalkan mau cari yang luar biasa yang nggak banyak di Indo, itu harus selain Harus Bangkok lebih jauh ya. harus lebih jauh. Gue tahu tuh di Bangkok yang enak apa. Apa? Apa tuh?